Ini sisanya ya berapa? 76 sisanya. Jadi yang bereaksi itu cuma ini. Jadi sisanya ada 76 gram. Sudah? Jelas ya? Oke? Nggak ada masalah? Oke, kita lihat sampel. Sudah ya? Jelas ya? Yang jelas? Oke, kita lihat sampel. Nah, ini soalnya. Ada logam magnesium dibakar dengan oksigen akan menghasilkan senyawa magnesium oksida. Hasil percobaan seperti ini. Ya, di percobaannya ini. Jadi kita buka hanya ini, kalian disuruh berpikir. Silakan dijawab. 33 berarti percobaannya berapa? Nah, 12 ya. Nah, berarti ini yang ini, nah di jumlah dapat 80. Oke. Ya kan? Yang tersisa 12 gram, berarti 8. Nah, 8 dapat 12, oke, 20. Ya. 36 oksigen, berarti 4. 4 yang ada ya. 6, berarti dapat 10. Oke. Yang terakhir 21 gram. 21 berarti berapa? 24. Nah, dengan ini. Nah, dapatnya 40. Berarti ya lah, ini kan tinggal bandingannya. Ternyata semua bandingannya udah banding 3. Saya kan tunggu dari dulu. Ya kan, hanya beberapa kali saya mainkan dia kan, boleh lah. Oke. Jadi biar bisa kena gitu aja. Oke, kita coba lagi. Yang lainnya ternyata udah cukup. Kalau ini hukum perbandingan kelipatan perbandingan ya. Nah, jadi kalau dengan N2O, kalau misalnya perbandingan begini, 7 banding 4, itu N2O. Kalau 7 banding 8, berarti NO. Nah, ini yang sering ya, sering banget. Contoh soalnya. Jadi ada nggak di belakang? Karena pelan-pelan ya. Kalau yang ini ada unsur air yang membentuk 2 senyawa yang masing-masing mengandung 50%. Ya, ada unsur X dan Y membentuk 1 senyawa. Oke. Dan Y membentuk 2 senyawa yang masing-masing mengandung 50% dan 60%. Tentukan perbandingan massa unsur Y dan X. X-nya tetap. Nah, yang ini. Berarti saya anggap ini ada senyawa XY gitu. Dimana kalau kita banding, yang senyawa pertama, ini X, ini Y. 50% yang X, berarti ini 50%. Senyawa kedua, 60% tentu ini 40%. Ya. Nah, dia mau bikin, tentukan perbandingan massa unsur Y pada X tetap. Kalau ini kan 1 banding 1 ya. Ini XY saya kecilin. Ini berarti 2 banding 3 banding 2. Oke ya. Jadi saat Y-nya tetap. Saat Y tetap. Berarti ini harus saya kali berapa? 2 dong. Ya. Berarti kalau saya kali 2, ini jadinya 2 banding 2, ini 3 banding 2. Lama berikutnya. Apa yang tetap? X-nya tetap. Berarti kali 3 ya. Kali 3. Berarti ini kalau kali 3 ini jadi ini yang pertama. Ini yang kedua. Nah. Ini X-nya tetap, berarti perbandingan Y-nya adalah 3 banding 2. Oke. Karena nanti kimia itu kalian dipraktek. Ya, kayak 2 tahun yang lalu, Erika yang kimianya tidak begitu bagus. Saat dia masuk farmasi, dia sering ngomong, Pak, jangan Pak yang kita punya ini. Padahal dasar hidupnya semua itu. Saya lihat kan, kimia sendiri banyak apa ya? Cari bukunya. Enggak lah, berarti dia nggak ngerti. Yang gini-gini sih banyak yang nggak ngerti.
Prakteknya kan penting ini. Gitu. Jadi lupa, udah banyak lupa. Ini perbandingan punyanya nggak rusak terus disempurnakan oleh Avogadro, ya. Avogadro. Gimana nih lah awal mulanya yang kita ngomong koefisien atau konstanta punyanya kayak gini. Nah, asal mulanya yang seperti ini. Seringnya kita bikin gini. Tadi saya sekilas tadi ada latihan yang ngomong Pak, magnesium tanpa O2 menjadi magnesium oksida. Kira-kira rumusnya apa? Rumus nyawanya apa? Mg 12 ya? Benar. Kalau dia win Mg kan 12 ya. Mg. Bagaimana dia membentuk senyawanya itu? Kalau ini non logam, ini logam. Kalau dia ketemu, pasti dia ngikat yang satu lagi oksigennya kan? Ya tak? Pasti Mg dulu ya, yang gitu kan? Mg kan apa? Mg tadi 2 ya. Kita pakai gini aja lah ya. Buang 2. Terus diambil oleh oksigen ya. Oksigen 6. Oke ya. Nah, dia ketemu lagi nih. Gimana lagi? Ada O lagi satu. Gimana? Gimana? Apakah saya bikin seperti ini? Ini saya kasih ke dia gitu. Yang kita ngomong apa? Apa? Kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi. Ini dikasih dia semua. Jadi harusnya kita bikin apa? MgO. Karena kalau ini ketemu pasti mereka nyambut dulu. Ikatan ion. Nah ya. Dia kuat. Kayak udah cowok. Kalau ini kan gay. Kecuali ini sudah terikat baru lah ini boleh gay gitu ya. Kalau yang gini apa namanya tuh? Dia bisa dengan cowok, bisa dengan cewek. Hah? Biseksual, bukan universal seksual. Kalau universal seksual gak ya, dengan anjing boleh. Ngeri ya. Cuy, saya ngomong tentang anjing boleh, macam langsung minum bir. Dia minum bir langsung. Coba bayangkan, lu punya suami. Setelah itu kan, terus kamu yang merokok. Sudah rokok kamu gini, suamimu gini. Terbalik aja. Oke ya, harusnya begitu ya. Nah ini yang punyanya Gay-Lussac awal bulan ini dianggap volume. Artinya, nah kalau ini kan gas semua, kan ada udah. Gas nggak ada yang bukan volume. Gas itu pasti volume. Artinya 1 liter N2 ditambah dengan 3 liter H2 itu kan menjadi 2 liter apa gitu. Kalau saya gambar, ini supaya rinci, saya nggak bisa animasi. Kalau ada program kimia nanti enak. Kalau saya mau campur, berarti ini ada N, ada H, ada H, ada H. No. Gimana mereka akan ini? Gitu. Ternyata kalau saya lihat mereka akan jadi begini. Ini 2 molekul kan katanya di sini ya. Jadi kadang saya nggak tulis, saya nggak tahu. Ngerti ya? 2 artinya 2 molekul kayak 2 molekul gitu. Ngerti ya? Tahu 2 molekul. Ini sudah gabung, jadi ini kayak sudah bulat-bulat gabung dari 1 biji. Nah, kan ini ada 2. Berarti ini pasti 1 ini. Karena dia sudah tunjukin ini kuat gitu.
1, 3, 2. Artinya sini ada N 1 biji. H-nya ada 6. Karena ada 3 ini. Dapatnya 2 molekul. Ya udah aku gabung 2 molekul lah. Berarti sisanya N hanya 3. Ya. Bisa seperti itu. Nah, kalau mata-mata gimana? Nah, gitu. Nah, kan hitung molekul loh. Oh, N-nya sini sudah 2. Sini 2, berarti N-nya 1. Jadi kiri kanan molekulnya sama. Ini 6, oh ini 2, ini 3. Oh, secara molekul. 1 liter ya. 1 liter. Sesuai ini, berarti ini 2 liter. Berarti gimana? Apa? Hah? Apanya? Oh, sorry. Sini ada, ini 3 ya, ini kan pokoknya 1 ya. 1 berarti 3. 2 berarti 6. Kayak gitu ya. Jadi di sini mungkin dengan ini akan lebih baik. Jangan ini dulu gitu. Bikin dulu persamaan reaksinya dulu. Jadi 1 liter itu 3, ini 2, berarti 6, ini 1 ya. Berarti 3, 2. Oke, kita ke soal yang lebih menekan. Ayo deh. Ini sudah oke. Ya, nanti ada yang mencari rumusan. Oke, langsung kita ke soal yang lebih dalam. Oke, ada beberapa satuan yang selalu saya lupa, yaitu kalau ditanya partikel saya enggak ya, enggak akan ditanya sama partikel. Yaitu tentang hukum untuk gas punya. Untuk gas, enggak ada. Mana? Oke, ini dia. Semua gas pada suhu 0 derajat 1 atm itu volumenya sama. Itu gini, 22,4. Ya, ini kita sekarang di 1 atm. Kita di 1 atm. Ngerti ya? Tapi 24 derajat Celcius. Oke ya. Nah, tapi kalau 0 derajat Celcius itu 22,4 liter. Artinya gini, ini juga boleh saya simpulkan bahwa pada suhu tertentu, misalnya suhu 24. Di sini kan, misalnya saya contohnya suhu 24 ya, 1 atm. Saat saya tahu bahwa oksigen 1 mol itu ternyata beratnya, 1 mol itu ternyata setelah saya ukur-ukur dapat 30 liter. Jadi misalnya ya, suhu 24 derajat Celcius, 1 atm, ya, saya ukur bahwa oksigen untuk 1 mol itu 30 liter. Ini gas, untuk semua gas, mau H2, mau N2, mau CO2, ini nanti semuanya 1 mol sama 1 mol, 30 liter. Semua sama. Tak ada beda. Yang penting dia gas. Oke? Yang penting dia gas. Nah, akhirnya harus perhatikan dulu nih. Kalau saya tanya lagi, nanti ada soal mungkin bingung dia. Apa artinya? Bahwa pada suhu dan tekanan tertentu, semua gas memiliki volume yang sama, mol yang sama. Kalau 1 mol, kalau misalnya 2 mol, Pak. Kalau 2 mol, H2 ya 60. Ya. Pak, kalau misalnya N2 itu setengah mol, Pak. Kita cuma tahunya setengah mol, Pak. Berarti ya 15 liter. Pada suhu yang sama. Oke? Pada suhu dan tekanan yang sama. Semua mol yang satu gas itu, gas yang 1 mol, itu volumenya sama. Volumenya sama. Artinya banyak partikel juga sama. Oke, saya akan satu lagi, molar. Ini sebetulnya tidak begitu suka dengan
eh, dengan cara yang seperti ini, misalnya yang ini ya, saya mau lihat, tolong dicari. Nah, saya mau lihat nanti apakah Angelina oke atau tidak. Berapa volume 3 gram gas NO diukur pada suhu tekanan di mana 1 gram CH4 volume 1 liter. Berarti itu yang tadi ngomong. Ingat, maksudnya apa? 1 mol gas untuk semua gas pada suhu. Patokannya adalah 1 gram gas CH4 itu berapa mol? Jadi mol yang sama memiliki volume yang sama. Jadi yang patokannya ini. Nah, patokannya ini. Nah, 1 gram gas CH4 itu berapa mol? Jadi kamu cari dulu MrCH4. CH4 berarti 1 kali 12 tambah 4 kali 1 ya. Berarti 16 ya. Berarti mol itu adalah ini aja, ml itu satunya apa? Gram per mol. Nah, ini kamu ngomong. Jadi kalau mau mencari mol, ini agak sama dengan gitu kan ya. Nah, berarti mol adalah gram per ml atau AR. Kalau dia unsur berarti, kalau dia atom AR. Kalau dia molekul berarti MR. Berarti berapa ini? 1 per. Berarti 116 mol dia itu sama dengan 1 liter. Nah, ini patokannya. 3 gram NO. Oke, kita lihat 3 gram. 3 gram bagi dengan NO. Berapa sih? 30 ya? Ya. Ini NO ya. 16 ya? 30. Ya. Berarti dapat 10 mol. Yang mirip dengan yang biasa misalnya 1 baju 9.000, 3 baju berapa? Nah, ini 1/16 baju 15 rupiah. 1,5 rupiah. Tadi ya tinggal ngomongin aja ya, kalau misalnya yang ditanya udah oke. Udah ada bikin gini kan? Nah, ini berapa? Gitu. Matematika itu butuh, jadi nggak perlu kita banyak hafal gitu loh. Paham? Udah selesai, itu matematika. Kalau enggak kalian akan kerja seperti apa? Seperti apa namanya ya, rumus yang kalian pikir. Nanti kalau kalian pikir rumus ya ini jadinya gini nanti. Kalau lu udah ngomong rumus ya jadi gini rumus semua. Jadi setiap kali kamu mikir rumus gitu. Nah ini yang nggak baik. Ini kan rumusnya ini soal 1 nih kan senilai ya. Volume dengan kan senilai. Kan istilahnya gini. Sekian V itu sama sekian mol. Sekian ini sekian mol. Sama gitu kan. Terus dikali gitu loh. Ini kan bagi-bagi aja kan? Ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau tulis ini boleh kan? Kita tulis ini kalau NTK. Sekian gini, ini. Boleh kan? Yang perbandingan itu? Ngerti kan? MTK yang ini dulu. Yang gini misalnya gini. Ini 4, ini 2. Kalau sini 10, sini berapa? Gitu. Kalau misalnya A. Kan boleh aja saya anggap 6 itu 10. Ya kan? 4 berapa? Ini A. Gini bandingannya kan? Boleh nggak saya bandingannya? 6 itu 10, 4 itu A. Boleh kan? Oke. 6, 4. Berarti yang 10 A. Gitu kan? Nah itulah cara kamu kasih bilang, lu harus betul-betul belajar. Intinya gini lah, kalau kamu nggak mengerti matematika, pelajaran fisika, kimia, akhirnya kamu akan jadi hafal. Itu yang membuat kamu
Dia nggak bisa menguasai ilmu semuanya. Yang masalah matematikanya dia nggak paham. Hasilnya apa? Dia pakai rumus gitu. Nah kalau di SD sejak kecil, dari SD kelas 4 saya sudah biasakan mereka seperti itu. Banyak yang tidak pakai. Emang mau tetap pakai rumus kayak gitu kan? Nah, tinggal kalian silang, nggak apa-apa. Oke, jadi ini udah oke. Kita baru ke aslinya. Ini yang di belakang-belakang. Yang pengenceran, ya. Pengenceran. Nah, jadi pengencerannya dalam praktek kalian ini lah. Gitu. Pengenceran. Jadi nanti kalau ini konsepnya apa Pak? Jadi saya sering pengenceran gini. Konsepnya gini, ini ada sebuah, ini katakanlah ini air gula. Oke, saya tanya dulu, mengapa gula bisa ada manis? Kalau kamu bayangkan, mengapa ini air gula itu manis? Karena ada partikel gula, ya kan? Artinya partikel gulanya inilah, ada 5 biji. Oke, sisanya air. Nah, banyaknya partikel, banyaknya partikel, kalau partikelnya itu berapa? Berapa partikel itu? 1,62 ya? 10, 23 ya? 6,02. Hah? Oh, 6,2. Nah, kalau yang partikel gulanya itu ada sebanyak ini, buah, kita ngomong ini 1 mol. Nanti kan? Kita ngomong 1 mol. Partikel gulanya sebanyak ini, kita ngomong 1 mol. Oke? Nah, saya anggaplah sekarang lebih gampang. 5 biji itu 1 mol, misalnya ya, misalnya. Oke? Saya tambah air, ditambah air. Berarti tambah air, airnya naik. Gitu kan? Gulanya kan tetap kan? Betul? Gulanya tetap. Artinya tak berubah. Berarti N yang mol yang pertama dengan N2 itu tetap sama. Gitu muncul itu. Ngerti ya? Nah, N itu apa? Muncul rumus. Okay? Yang namanya molar itu adalah mol per liter. Molar itu kekentalan. Jadi kalau gitu mol apa? Ini kita namanya N ya. Berarti ini namanya V. Kalau ini N, tetapi namanya molar. Molar. Bukan malon, molar. Jadi kalau gitu molar apa? Sama dengan M kali ya udah dimasukin lah. Ini M1, V1, M2, V2. Ya ini untuk menggampangkan. Nah ya, saya tidak ngomong bahwa kalian dilarang hafal rumus. Lu paham dulu baru mau rumus. Kalau ini kapan? Contoh. Nah, pada larutan NH3 itu NH3 bisa larutan apa? Larutan amonia ya. Ya. Nah, memiliki 2 molar. Kadang orang mesti nggak dia 2 molar gitu. Kalau saya langsung tahu 2 molar itu artinya apa? Ada 2 mol untuk 1 liter. Kalau saya mikir 2 mol itu saya langsung tahu ada 2 mol NH3 di dalam 1 liter. Ya, 1 liter. Ini ya? Halo. Saya tanya apa? Kalau misalnya ternyata dia ada setengah liter apa? 0,5 liter. Berarti dia berapa? 1. Mana bisa 1?
Karena kalau 1 liter saya anggap begini, ini 1 liter. 1 liter ya. Artinya, mol itu apa tadi? Bintik-bintiknya ya. Saya anggaplah ini bintik-bintiknya itu tersebar merata. Ngerti nggak? Tersebar merata. Oke? Tersebar merata. Tersebar sangat merata. Oke? Jadi kalau dia ngomong kalau 1 liter berarti ini ya. Berarti 4 ya. Ya. Ngerti ya? Karena dia tersebar merata, dia kayak titik-titik. Jadi dia tersebar merata. Kalau tidak tersebar merata, aneh dong. Air gulanya, aku centongnya sebelah sininya nggak manis, centongnya bawah sedikit manis. Kan aneh. Artinya molekulnya tersebar merata. Jadi kalau 1 liter, ya kalau sini 8 ya ini 4. Gitu. Lihat. Oke ya, dia tersebar merata. Makanya di sini kalau udah 1 liter dia 2 mol. Kalau 0,5 1 mol. Kenapa? Mol itu ya kalian anggapnya butiran. Tersebar merata. Nah di sini kalau saya tidak mau menggunakan rumus, saya tahu gitu. Kalau 0,1 liter, berarti kan ini kan 0,1 liter ya. Ya. Nama lainnya kan 0,1 liter. Berarti bagi 10 dong. Ya, kalau ini dalam 1 liter, berarti ini berapa? 0,2 mol dong. Ngerti nggak? Tanpa rumus. Ngerti nggak? Tanpa rumus. Ini yang harus kalian tahu. Oke? Berarti banyak gulanya cuma 0,2. Banyak kata anggap gula gitu. Nah, kalau yang pakai rumus, Pak, pakai rumus. Molar adalah M per volume. Ditanya molar, berarti M kali volume. M-nya 2, volume-nya 0,1. Ya, M-nya 0,2. Tapi kebanyakan orang hanya ngerti ini. Dia nggak ngerti maksud ini. Nah, ini yang bahaya kalau kimia kalian lanjutkan terus. Akhirnya apa? Hafal dan hafal. Tujuan kita belajar kimia bukan dapat nilai tinggi. Tapi aku bisa membuat sesuatu tadi di kuliah gitu. Yang saya ngomong apa? Misalnya nih, selama ini kalau kita makan apa namanya, petai, mulut pasti bau, ya, gitu kan? Kencing bau, semua bau. Nah, mungkin kamu bisa bikin ini, namanya apa? Anti petai. Ada yang suka makan petai, tapi setelah dia hisap sejenis permen, mulutnya langsung hilang. Mulutnya hilang, maksudnya bau petainya hilang. Pipisnya pun tidak bau petai lagi. Kan enggak, ya enggak? Berarti kamu harus mengikat. Nah, kamu cari yang menyebabkan dia bau petai itu apa? Gini loh, kamu akan jadi kaya kalau dengar baik-baik. Kalau kamu akan mau jadi orang sukses, kamu itu biasakan diri menjadi seorang yang memberikan solusi, ya, yang mencari solusi. Misalnya kan masalah kamu apa? Misalnya ya, kalau orang-orang Jepang itu nggak pinter banget, orang-orang Eropa juga pinter banget. Sekarang Cina, dia tuh mencari solusi untuk orang. Contohnya tadi, kalau makan petai bau. Kalau kamu bisa tahu yang seperti itu, kamu dapat sesuatu benda yang membuat makan petai yang tidak menjadi masalah, orang pasti beli. Mau permen ini bagus kok. Ngerti nggak? Jangan menyepelekan, tolong ya. Saya kadang ngomong itu saya pingin sekali kan itu dengan otak itu masuk ke otak gitu. Jangan menyepelekan sebuah bahan tusuk gigi. Bagi kalian itu berapa nilai harganya gitu? 1 tusuk gigi berapa kira? Oh nggak tahu ya. Kalau yang 1 pak gitu, 1 gini pak tingginya gini, tusuk gigi pernah lihat kan ya? Yang 1 pak yang plastik ya? Oh nggak coba, itu 8.000, 12.000. Oke ya? Oke lah, 12.000, 15.000, 20.000 deh. Situ saya rasa ada lah 1 batang, ada. Ada lah 1 batang ada lah. Oke, 1 batang, berarti 15.000, 20.000 bagi 100 berapa? Hah? 200 rupiah ya, berarti 1 tusuk gigi 200 rupiah. Tahu nggak berapa banyak orang Cina yang kaya dari sini?
Kan orang Cina suka dapat kongkang, kongkang dulu. Iya di RT sana ya, terus tinggi. Berapa banyak orang kaya? Gitu. Tapi kalau Indonesia jarang, ya. Orang Cina sering. Gitu. Jadi kalau misalnya ada, nggak usah pusing-pusing deh, ada 200 juta penduduk Cina sehari pakai kamu 200, jadi kan dia pakai satu batang, baru tinggal kali dengan 200 juta. Berarti kamu dapat untung. Jangan anggap itu ya. Makanya jadilah seorang yang memberi solusi untuk orang lain. Makanya kita butuh ilmu. Nah, kita bikin aja solusi untuk ini. Ah, udah aku bikin aja. Itu akan jadi kaya. Setiap negara, setiap daerah butuh solusi yang beda-beda. Butuh solusi yang beda-beda. Jadi belajarlah yang banyak. Oke, ini tanya apa sih? Oke. Berarti sekarang NH3 yang saya punya adalah 0,20. Oke ya? Diencerkan ditambah air, 500 mili. Secara logika aja kalau ditanya berapa molaritas, berarti kekentalan. Ini namanya kekentalan. Kekentalan berapa Pak? Ya M adalah mol per volume. Oke, molnya dari 0,2. Volume totalnya berapa? Ini tinggal tambahnya ya berarti. Ya nggak? Total volume dong, berarti 600. Liter kan? Sorry. Berarti 6 liter ya? Air diencerkan hingga. Oh, hingga. Berarti 500. Saya kira ditambah. Diencerkan hingga. Berarti totalnya apa? 500 itu tujuannya. Berarti 0, oke, tinggal bagi lah molarnya. Pasti dia molarnya turun dari ini. Pasti kurang dari 2, karena sudah diencerkan molarnya. Berarti berapa? 0, benar? Turun banyak kan? Ya. Berarti ini ngomongnya apa nih Pak? Artinya kekentalan. Ini, misalnya kamu ingin membuat franchise, misalnya minuman soda dicampur apa, misalnya kamu suka ya, yang seperti itu. Terus kamu juga ahli kimia, kamu bisa membuat beberapa rasa yang cukup bagus, cuma takaran gulanya itu loh. Karena kamu franchise tentu takaran gulanya harus kamu menggunakan 8 molar dalam kimia. Tapi biasanya sebagai rahasia, saya tidak tulis dalam saya tulis dalam berapa centong atau apa. Supaya orang bingung kan, kalau dia ini kategori lah, ini kan 2 sendok, ini kan misalnya Coca-Cola. Coca-Cola mana mau dia kasih orang tahu rahasianya kan? Nah, makanya kamu butuh satuan kamu sendiri. Ya. Kamu pasti hitungnya dalam molar. Gula yang saya harus campurkan ke dalam 1 cup itu harus sekian molar. Ingat? Gula. Kamu tahu sendiri. Nanti kamu terangkat loh ke bentuk lain. Kalau misalnya coba kamu mikir gini, kamu pernah dengar nggak? Kalau kamu bisa menciptakan satu barang, menemukan barang, kamu pasti jadi hak paten. Kamu daftarin. Ngerti ya? Habis semua orang gitu kan? Kan gitu? Tahu nggak? Coca-Cola nggak pernah mendaftarkan patennya. Coca-Cola, perusahaan besar gitu, tidak pernah mendapatkan patennya. Dia ada 3 atau 5 orang yang memegang resepnya 100%. Mengapa dia tidak mau patenkan? Ada yang tahu? Karena tak ada yang tahu. Hah? Karena dia sendiri yang tahu, tak ada yang tahu takarannya juga. Ya mengapa dia tidak mau paten? Cara percaya diri. Hah? Percaya diri. Enggak, dia takut kalau dipatenkan orang tiru. Lihat. Ketahuan dong, kamu yakin orang yang jaga paten itu jujur? Nanti muncul kombinasi yang berbeda-beda, betul nggak? Terus menang dari mereka di pasar dong. Jadi tidak semua ada paten, lihat. Ngerti kan? Jadilah orang yang menyelesaikan masalah
Terus memahami hal ini yang seperti ini jangan hanya sebagai batas batas hafalan. Makanya video ini kalian harus lihat anak 10. Namanya kekentalan kan artinya kayak gula. Berapa banyak gula di dalam cairan? Kayak gitu. Berapa banyak gula itu kalau dalam kimia apa ngomong? Mol. Mol. Berapa biji gula gitu. Nah, kalau ini berapa biji gula? Kalau 2 M namanya per liter. Artinya apa lagi? Artinya 1 liter itu ada 2 mol. Nah, kalau 0,1 berarti 0,2 mol. Banyaknya itu. Nah, ini artinya apa? Berarti ada 0,1 mol dalam 1 liter. Berarti kalau 0,4 mol gitu ya. Nah, ini yang menyatakan banyaknya gula, biji gula. Nah, kalau ditambah tetap dalam berapa banyak biji gula? 0,24 dong, ya nggak? Nah, berapa? Yang ditanya M-nya. M apa? Mol per volume. Berapa setelah dicampur? Berapa liter? 0,5 liter. Jadi bagi 0,5 kan? Nah, ini kan namanya molar. Nah, gitu aja. Oke, saya ulangi. Nah, contohnya lah ya, saya bikin ini ada gula MR 80. Misalnya, bagaimana membuat air gula yang 2 molar dalam 1,5 liter? Nah, 2 molar ini artinya apa? 2 molar artinya apa? 2 mol dalam 1 liter. Kalau ini 1,5 liter berarti dia berapa? 1 mol dong. Ya. Jadi butuh 1 mol gula dalam saya butuh 1 mol gula supaya dapat 2 molar. Lepas dicampur ke air yang 1,5 liter. Nah, 1 mol apa? Ya, 1 mol kita transfer sini. Ini artinya gram per mol. Artinya 1 mol gula ini punya berat 180 gram. Ya udah, berarti kamu ambil aja gula 180 gram, kamu timbang, terus kamu campur aduk. Berarti dapatlah gula 2 molar. Oke? Ini harus kalian berulang-ulang. Kimia itu termasuk yang paling mudah dalam hal kalian bisa berkreasi. Kalau fisika terus sulit, harus betul-betul punya bakat dan minat kalau fisika. Kalau kimia nggak, semua orang bisa. Dan uniknya apa? Dia bisa menciptakan. Itu yang impian saya. Tidak terus sulit, tapi setelah tahu tingkatan sampai S2, saya bisa menciptakan loh. Apa namanya? Apa? Yang face itu apa? Yang mama sendiri gini itu, masker. Nah, kadar masker macam kamu saya bikin itu mahalan kamu. Ya kan? Orang saya kemarin anak kebetulan dia kimia dari swasta. Saya nggak tahu apakah Untar atau Parayangan, saya nggak tahu. Pokoknya dia swasta yang kaya, nggak Majaya, sorry ada Majaya lagi. Cewek. Saya bingung. Dia jualan apa? Kosmetika, tapi yang semua yang masker punya. Masker sama dari Korea satu lagi sama, dicampur. Masker dari dia sendiri. Oke, masker dari sendiri. Dia kuliahnya itu di luar negeri, di sampai kayak di Amerika. Artinya apa? Setelah pasang di situ, dia kimia. S2 mungkin S2 di sana nggak tahu ya. Dia dari universitas swasta, tempat Majaya. Terus dia bikin maskernya, diproduk di apa namanya online shop itu. Udah dapat uang banyak, dia buka cabang di Amerika. Ternyata apa? Amerika banyak yang suka. Kenapa? Murah, bagus, alami. Mengalahkan ya kayak yang merek mahal yang Korea, yang Jepang, tau kan? SK2 gitu, namanya. Lo ngerti ya? Kayak ya, di situ dia. Cewek. Baru lulus dari S2. Perusahaannya, oh mak, saya gila ini. Makanya loh, kalian cewek, saya lebih senang kalau kalian di bidang biologi, bidangnya kosmetika, yang kimia itu.
Jangan kalau cewek kok masuk ke informatika. Lu cepat tua, bos. Ya, kerjanya apa? Deadline. Tanggal 20 Januari deadline, enggak deadline kena marah. Tanggal 19 mati duluan. Untung saya. Iya, serius. Banyak saya lihat saudara saya, teman-temannya yang cewek yang informatika, terakhir apa? Nggak sanggup. Nikah aja lah. Serius. Jadi ibu rumah tangga. Karena kerjanya tekanan. Cepat tua. Ada yang informatika akhirnya lari ke marketing karena kurang enak. Tuh 4 gram tuh. Intinya, lu coba lihat di ini ya. Membuat larutan dari larut pekat. Nah ini dia. Jadi ini membuat larutan dari larut pekat. Oke apa? Di lab sering kita ada H2SO4 yang 90%. Tahu H2SO4? Asam sulfat. Itu kalau kena, itu bopeng tuh. Tadi saya lihat di sini di TikTok ada minta yang kita bisa komen itu. Soal cowok, lumayan kandel-kandel, tapi yang kali ini kan matanya sudah nggak bisa. Mungkin kalian kalau sekolah bisa nampak. Matanya sudah gelap-gelap itu, sudah nggak bisa lihat, sudah rusak karena di sidang mereka mau suka kata pada sombak lah. Rusak semua lanjut, meleleh lah, gila semua. Jadi dia butuh 200 jutaan untuk operasi satu matanya supaya bisa lihat. Ini orang nggak tahu lah. Makanya kalau di luar, kalau kalian kuliah sama apa, lebih tenang saja deh. Jangan nunjuk gitu lah. Ya. Jangan membuat orang sakit hati gitu lah. Oke, nah ini masalah nih. Nah, ini yang paling sulit. Saya ngomong yang paling sulit. Belum tentu anak kelas 12 bisa loh. Contoh misalnya, di sini ada satu apa namanya? Bakso apa namanya? Jar bahasa Inggrisnya toples. Toples. Ini H2SO4 90%. Lu mau ambil 90%. Ya, artinya apa? 90% H2SO4, sisanya air. Tidak diketahui molarnya harus sendiri. Nah, sekarang kamu mau bikin 2 molar H2SO4, H2SO4 1 liter. Ngerti ya? Kamu mau bikin ini, ngerti ya? Kamu mau bikin H2SO4 yang 2 molar 1 liter. Oke? Dan ini mau diambil, nah ini ambil berapa banyak? Kalau saya ambil pakai apa namanya ini ya? Yang ambil cairan, ngerti ya? Pipet. Mau ambil berapa banyak untuk dicampur sini? 1 liter air supaya jadi 2 molar. Ini pertanyaan yang paling susah. Oke? Oke, saya bikin soalnya. Kita lihat anak ke-12 moga-moga masih ingat. Moga-moga masih ingat. Ini yang paling sulit. Dari sekian banyak ini yang paling sulit. Karena ini yang praktek, saya nggak jaga yang praktek. Oke, nah ini dia. Nah, silakan. Sudah jam 6 kan? 5.45. Bukan jam 6. Silakan, ini dia. Kalau enggak kan cara soalnya. Tolong, ini yang paling sulit. Tadi ini ada apa? Mampus. Sudah video nggak ada terekam, mati lah. Udah dari awal. Ya nggak apa-apa, agak lambat. Di belakang tidak ada ini. Oke, saya mau ulangi inilah. Nah, yang paling penting kita di sekarang sini adalah bentuk ini. Nah, bentuk ini.
Ini butuh berapa mol? Ternyata kita ngomong 1 mol. 1 mol itu berapa berat? Karena kita tahu di sini katanya 98%, jadi saya nggak ngomong ini ya, 98%. Kalau saya anggap ini totalnya 1 gram. Totalnya 1 gram. Oke ya. 98, 1,4, 2 gram air. Ini yang penting. Oke, saya menunjuk di sini. Ini apa artinya gitu loh. Ini apa artinya? Beratnya gini kan? Karena kita mau sedot air, ini kan larutan ya, harus kita sedot berapa mili. Nah, kalau kita butuhnya itu 100 gram supaya dapat 98, karena kebetulan kita butuhnya 98. Kita butuhnya 98 ini. Itu. Berarti kita butuh 100 gram. Benar kan? Karena kita butuh ini, berarti kita butuh 100 gram. Nah, bagaimana kamu bisa dapat 100 gram? Sini 1,8 gram sama 1 mililiter. Berarti kamu udah dapat 55 liter. Ngerti ya? Artinya kalau saya ambil 55,56 mililiter, saya dapat 100 gram air. Di dalam 100 gram air, 98% punyanya pada coklat, yaitu 98 kali. Ya udah, sesuai sama. Nah, cara yang kedua yang di buku, dia anggap 1,8 gram per mililiter ini dijadikan 1.800 gram per liter. Nah, dia menghitung molnya, dia menghitung dalam 1 liter ada berapa mol. Dalam itu ada berapa mol. Oke, langsung 1.800 di apa sih? Molnya sih 98% ya. Berat. Dia mau hitung berapa banyak. Ya, di situ menghitung mol H2SO4 yang 1 liter 98 gram itu. 98% kali 1.800 ya. Berarti ada 98 kali 18 gram. Itu punyanya H2SO4. Nah, berapa mol? Ya udah 98 yang saya kali ya. Ini gram bagi dengan berapa ml-nya? Ml-nya kebetulan 98. Berarti ini ada 18 mol. Artinya 18 mol itu dalam 1 liter. 1 liter. Sekarang kamu butuh hanya 1 mol. Jadi 18 mol sama dengan 1 liter. Jadi istilahnya ini ada 80 zat itu ada 1 liter. Sekarang kamu butuhnya itu berapa mol? 1 mol ya. Berarti kamu butuh ambil berapa liter dari yang berapa bagian liter yang dalam 1 liter itu. Nah, dapatlah. Caranya adalah 0,056 ya. Ini apa? Liter. Nah, dikonvertkan jadi 556 mililiter. Betul nggak sih? 55. Hah? 55. Oh, gitu ya. Oke, kalau yang ini seperti ini, kalau di buku seperti ini. Jadi kalau kalian yang begini masalah, gimana tuh kalian praktek di lab supaya? Ya. Gimana lu bisa praktek? Tolong ini ada konsentrat apa? Konsentrat NH3. Ya. Oke, lama NH3. Nah, kita nggak ada konsentratnya loh. Habis ya, habis. Tapi kita ada larutan NH3. Berapa persen itu? Oh, itu yang 70%. Oke, kalau gitu saya boleh yang konsentrat itu, saya mau ambil NH3-nya. Gitu. Mau saya larutkan. Gimana caranya nih? Nah, gitu. Dan di hal praktek inilah yang sering anak kelas 1 abaikan. Sehingga apa? Nilainya 0. Tolong, yang gini saya ulang lagi, harus kalian ulang dan ulang.